Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Nyai Arindani. Nah, di video kali ini saya akan sampaikan tentang apa itu susu dan macam-macam jenis susu yang paling banyak diminati, serta fungsinya masing-masing. Nah, sebagian dari Anda mungkin mengira bahwa susu itu menakutkan, menyimpang, atau bahkan haram dan bikin susah mati. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Ibaratnya obat ya. Jika obat kita minum dengan tujuan untuk membantu penyembuhan penyakit, maka berkahlah obat ini. Namun jika obat tertentu sengaja kita minum dalam keadaan yang sehat, dengan tujuan agar menjadi teler dan hilang kesadaran, maka jadilah obat ini terlarang. Contoh yang lainnya adalah pisau dapur. Kalau kita gunakan untuk masak, ya jadinya bermanfaat. Tapi kalau kita gunakan untuk mengancam atau melukai orang, maka jadilah kejahatan. Susu pun demikian. Jika ditunjukkan untuk kebaikan, maka akan baik pula hasilnya. Nah, misalnya untuk mempertahankan rumah tangga atau memperlancar karir, bukan untuk tujuan yang merugikan orang lain. Secara bahasa, istilah susu ini artinya memasukkan atau menyelusupkan. Sehingga segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam badan itu bisa dianggap sebagai susu, termasuk meminum segelas air juga. Jadi tidak semua susu itu dipasang dengan cara ditanam di bawah kulit. Kebanyakan susu yang ada risikonya, ada pantangannya, dan ada efek sampingnya, ini adalah susu konvensional yang ditanam di badan semacam ini. Makanya kadang menimbulkan luka bekas, gosong, atau bahkan iritasi atau infeksi. Termasuk di antara jenis susu yang paling banyak diketahui ini adalah susu emas. Jadi bahan yang digunakan itu memang berupa emas, jarum emas kecil yang setipis rambut, yang disusupkan ke dalam lubang kulit lewat lubang pori-pori. Jadi bahan yang digunakan ini memang berupa jarum emas yang sangat kecil, setipis rambut. Nah, itu nanti disusupkan ke dalam kulit lewat lubang pori-pori. Tujuannya ini adalah agar aura wajah nampak berkilauan, seperti sifatnya emas yang digunakan tadi. Selain itu, ada lagi susu berlian. Disebut dengan susu berlian ini karena bahan yang digunakan ini adalah berupa permata atau intan berlian. Ukurannya kecil dan disusupkan di bawah kulit, misalnya di bagian wajah. Nah, tujuannya ini agar nampak awet muda serta lebih cantik mempesona. Di susu lain yang juga tersohor ini adalah susu kantil. Kalau ini maka biasanya menggunakan kembang kantil atau bunga cempaka putih yang dimantrai, kemudian ditelan atau dimakan. Tujuannya sebagai sarana pemikat. Namun banyak nih yang mengalami setelah energi susunya ini luntur atau menurun, yang terjadi justru pemakai susunya ini sering mengalami gangguan goib. Jadi sering diganggu makhluk halus dan mengalami mimpi buruk atau bahkan mengalami kesialan. Lain lagi dengan susu lolo atau susu lolo gotri. Ini bukan jenis susu yang ditanam dan bukan jenis susu yang ditujukan untuk kecantikan atau daya tarik, melainkan berupa bulatan gotri yang ditelan sebagai sarana perlindungan diri, kekuatan fisik, atau agar goib. Nah, di antara jenis-jenis susu ini, yang paling aman, paling praktis, dan bebas resiko apapun adalah susu Arundalu. Arundalu artinya sedap malam. Disebut susu Arundalu karena susu ini memiliki manfaat pengasihan tingkat tinggi ya. Sebagaimana bunga sedap malam yang sejak zaman dulu itu dipercaya bertuah dan berenergi. Tidak seperti jenis susu yang sudah saya sebutkan tadi, susu Arundalu ini berupa kristal khusus yang diritualkan dan diisi energi positif alam semesta. Khasiatnya
bukan hanya untuk pemikat atau daya tarik saja, namun juga bisa menjadi pelancar karir dan pewarisan usaha. Bisa dikatakan manfaatnya itu meliputi manfaat susu emas, susu berlian, susu kantil sekaligus. Untuk awet mudaan, iya. Untuk menambah kecantikan, iya. Untuk pemikat lawan jenis juga iya. Dan untuk menunjang pekerjaan juga iya. Biar makin gampang meyakinkan orang yang berbicara dengan kita. Nah, bedanya susu Arundali ini tidak ada pantangan sama sekali. Tidak ada risiko luntur karena energinya bisa bertahan sampai kapanpun. Tidak ada risiko luka atau lepas karena bukan berupa benda asing yang ditanam ke badan. Makanya disebut dengan susu halal. Bila Anda ingin tahu lebih lanjut tentang susu halal ini, bisa hubungi nomor yang tertera untuk berkonsultasi dulu dengan saya. Sudah banyak sekali yang membuktikan keampuhan susu Arundel ini, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semoga dengan perantara susu Arundel ini, apa yang saat ini Anda harapkan bisa segera menjadi kenyataan. Termasuk untuk Anda yang ingin mendapatkan pasangan, meluluhkan hati atasan di tempat kerja, atau ingin agar pasangannya ini lebih loyal dan lebih sayang kepada Anda. Nah, demikian bahasan seputar susu ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu dari saya, Nyai Arundel.